Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Leonard Samosir. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Lula di Brazil pada bulan Juli lalu. Istirahat, hidup. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Anwar Fuadi dari Istana Merdeka Jakarta. Adi, saat ini kita sudah melihat Presiden Prabowo menerima kunjungan Presiden Lula. Apa agenda hari ini, Adi? Ya, Leo, benar sekali. Ini tampaknya Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ini semakin dekat, sudah berada di kawasan Monas, dan nanti akan masuk ke kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, tepatnya Istana Merdeka, untuk kemudian disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau terkait dengan agenda, seperti biasa, nanti setibanya di Istana Merdeka akan ada penyambutan resmi kenegaraan terlebih dahulu, lalu kemudian akan masuk ke ruang kredensial, akan ada penandatanganan buku tamu, lalu dilanjutkan dengan pertemuan empat mata atau pertemuan tet-a-tet antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Lula. Dan juga nanti setelah itu akan ada pertemuan bilateral, masing-masing delegasi dari kedua negara nanti akan bertemu untuk membahas berbagai hal termasuk isu-isu strategis dan juga peningkatan kerjasama kedua negara. Ada juga working lunch begitu ya, dan juga nanti akan ditutup dengan penyampaian statement bersama atau joint press statement terkait dengan hasil pertemuan pada hari ini. Dan tadi juga kami mendapat informasi, namun perlu dikonfirmasi lagi begitu ya, terkait dengan penandatanganan MOU, apakah nanti akan ada penandatanganan MOU baru antara kedua negara, ini masih kami konfirmasi. Dan yang pasti untuk saat ini semuanya sudah bersiap di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyambut kehadiran dari Presiden Lula da Silva. Dan menteri-menteri yang saat ini menemani Presiden Prabowo Subianto yang sudah terlihat diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu kemudian juga ada Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, lalu kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tadi kami juga melihat ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri LH Hanif Faisal, dan juga Menteri Perdagangan Budi Santoso. Nah, komposisi menteri yang menemani Presiden Prabowo Subianto ini kurang lebih juga memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kerjasama apa saja nanti akan dibahas oleh kedua negara. Namun yang pasti kunjungan kali ini seperti yang Anda sebutkan tadi, Leo, ini adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke ibu kota Brasilia pada bulan Juli 2025 lalu. Saat itu Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang Lula untuk datang ke Indonesia pada bulan Oktober ini, dan dikatakan oleh Presiden Prabowo ia ingin merayakan ulang tahun bersama dengan Presiden Lula karena keduanya berulang tahun di bulan Oktober. Presiden Prabowo ulang tahunnya tanggal 17 Oktober, sedangkan Lula ini berulang tahun pada tanggal 27 Oktober. Nah, karena sama-sama bulan Oktober, mereka ingin merayakan langsung ulang tahunnya di Jakarta, sembari juga membahas tentunya hubungan kedua negara, bagaimana hubungan yang sudah berlangsung selama lebih dari 70 tahun dan juga sudah di level hubungan yang strategis bisa terus diperkuat dan juga terus menggali potensi kedua negara, apalagi yang bisa dikerjasamakan. Nah, selama ini kalau kita lihat kerjasama antara kedua negara, misalnya di bidang perdagangan, data terakhir dari Kemendak menunjukkan pada bulan Januari hingga Agustus ini, volume perdagangan kedua negara ini mencapai 4,39 miliar dolar Amerika Serikat. Namun Indonesia ini masih defisit 1,37 miliar dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang di 2024, defisitnya juga masih cukup tinggi, 3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, itulah kemudian akan terus dicari begitu ya, setidaknya Indonesia apalagi yang bisa diekspor ke Brazil, mengingat pasar Brazil tentu cukup menjanjikan karena jumlah penduduk Brazil ini sama seperti Indonesia, jumlah penduduknya cukup besar begitu ya. Brazil kurang lebih ada 220 juta, dan Brazil ini merupakan negara yang sangat berpengaruh di regionnya di Amerika Selatan maksud kami. Tentu ini akan terus digali lagi apa yang bisa kita kerjasamakan. Nah, sejauh ini komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke Brazil diantaranya lemak hewani, lalu kemudian mesin listrik, karet, dan lain-lain. Sementara untuk komoditas impor dari Brazil diantaranya gula, sereal, dan kapas. Dan gula ini cukup banyak ya yang diimpor dari Brazil, dan salah satu penyumbang defisit begitu dari neraca perdagangan Indonesia terhadap Brazil. Dan yang tentunya peluang besar juga untuk dikerjasamakan atau digali lagi kerjasama adalah terkait dengan
produk-produk pertanian, produk perkebunan, lalu kemudian produk perikanan itu yang akan dibahas juga dalam pertemuan pada hari ini. Nah, selain itu tentu ini juga akan ada tindak lanjut terkait dengan bidang perekonomian karena Indonesia ingin membuat juga comprehensive partnership atau CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Mercosur. Mercosur ini adalah aliansi atau organisasi ekonomi negara Amerika Selatan, ada 5 negara dan di sana Brazil ini memegang keketuaannya sehingga apa yang kemudian dibicarakan dengan Brazil ini menjadi penting agar Indonesia bisa mewujudkan perjanjian ekonomi atau kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara Mercosur tersebut. Intinya kan Indonesia ini ingin diversifikasi untuk tujuan ekspor begitu ya, sehingga tidak bergantung pada satu negara di tengah ketidakpastian global. Ini tentu sangat penting untuk mencari pasar-pasar baru dan tentunya Brazil keketuaannya di dalam Mercosur ini juga sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan selain memang hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu di sektor energi Indonesia tampaknya harus banyak belajar juga terkait dengan biofuel dengan Brazil. Indonesia akan menerapkan B50 seperti disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Kita akan menerapkan B50, sedangkan Brazil sudah cukup berhasil begitu dengan penggunaan energi baru dan terbarukan ini. Dan nanti seperti yang disampaikan Presiden Lula pada saat pertemuan di Brasilia juga bahwa Indonesia dan Brazil bisa bekerja sama untuk menciptakan pasar baru untuk biofuel dan juga bioenergi ini. Dan nanti kita akan lihat ya pembahasan terkait dengan hal itu. Karena ini ada Menteri Pertahanan juga, tentu penguatan pertahanan, kerjasama pertahanan antara kedua negara. Sebelumnya Indonesia dan Brazil ingin mengimplementasikan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Brazil, baik itu bentuknya penggunaan alutsista, transfer teknologi, dan juga latihan bersama. Nanti kita akan lihat. Nah, ini tampaknya Presiden Lula sudah masuk ke kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, juga disambut di sini dan nanti akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bersama-sama mengikuti upacara penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta. Leo. Ya, Adi, berapa lama direncanakan agenda kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Lula da Silva ke Indonesia, Adi? Ya, terkait dengan informasi kunjungan ke Indonesia, ini sudah dimulai kemarin begitu ya, lalu kemudian penerimaan pada hari ini, nanti akan ada juga acara bersama para pengusaha. Besok juga dijadwalkan Presiden Lula masih akan berada di Indonesia untuk menggelar sejumlah agenda sebelum nanti akan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia. Karena memang ini merupakan rangkaian kunjungan ke Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Lula. Lalu selanjutnya nanti ke Kuala Lumpur untuk mengikuti KTT ASEAN. Karena baik Indonesia maupun ASEAN secara region ini sangat penting begitu ya untuk memperkuat kerjasama dan juga memperluas pasar dari Brazil sendiri. Nah, ini kita lihat, Leo, sudah bersama Presiden. Baik, Adi, kita akan menantikan terus dan pemirsa kita ikuti penerimaan kenegaraan resmi Presiden Prabowo kepada Presiden Brazil Lula da Silva. Hormat Sanjana! Krok!
선전하! 록! Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat.
presidente. Ya pemirsa, penerimaan kenegaraan Presiden Prabowo kepada Presiden Brasil Lula da Silva sudah dilakukan dan tadi kedua pemimpin negara telah melakukan pemeriksaan atau inspeksi pasukan kehormatan yang menyambut kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva ke Indonesia. Baru saja juga kita saksikan tadi, Presiden Brasil Lula da Silva memperkenalkan satu persatu anggota delegasi Brasil kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini kedua pemimpin negara sudah mengambil tempat untuk melakukan perbincangan bilateral. You visiting us in Brasilia on my last visit, and also our meeting in the BRICS in Rio. So I'm very happy to see you. As you know, we regard Brazil as a very important leader of the South, of the global South, the leader of developing countries. We have both common background. We are big countries. We have the biggest, I think, tropical forest in the world. Very strong, successful agriculture producing economy. Your economy is developing very well. We have good relations. Up to now, I personally admire you, Your Excellency. I've copied many of your other cities because you attach the same importance, great importance to the welfare of your people. That is also my highest priority, is the welfare of the Indonesian people. Once again, welcome, and I look forward to our meeting today. Thank you very much. President, Mr. President, Your Excellency, President School. Primeiro, é uma grande alegria voltar à Indonésia depois de 17 anos. First of all, I'd like to say it's with great joy that I come back to Indonesia after 17 years. Foi em 2008 que nós estabelecemos a nossa estratégia. 2008 that we established our strategic partnership. De lá para cá, nossas relações têm avançado de forma muito positiva. And from there onwards, our relations have advanced in a very positive way. Mas está aquém do potencial de dois países. But I think we're lagging behind the potential of two countries. Juntos,
represent almost 500 million people. 280 in Indonesia, 210 million in Brazil. We have a strong developing economy. Dois povos mais políticas públicas para melhorar a vida. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. Espero que nesta minha visita à Indonésia I hope that in this visit to e as Indonesia nossas reuniões and during our meetings, possa garantir ganhos políticos, we can guarantee political, culturais, economical, científicos, social, tecnológicos scientific, para o povo technological da, gains para o povo da Indonésia e para o povo do for the Brasil. people of Indonesia and for the people of Brazil. Eu venho para cá com muita expectativa I came here with high de renovar a expectations nossa parceria estratégica, to renew our strategic partnership, estabelecer novos acordos, establish new agreements, não apenas no comércio bilateral, not only bilateral trade, mas em coisas novas, but also como a questão invest da inteligência artificial, in new things like artificial a intelligence, questão do data centers, the data centers a issue, questão científica e tecnológica, to deepen our scientific and technological relations, aperfeiçoar o relacionamento das nossas universidades improve the relations between our universities, e, sobretudo, fazer uma política de comércio equilibrada. and above all, to have a trade policy that will be balanced between Uma the two. política de ganha-ganha. It should be a win-win trade policy. A Indonésia é parceiro estratégico do Brasil. Indonesia is a strategic partner for Brazil. Eu sou muito agradecido à sua visita ao Brasil. I'm very grateful for your state visit to Brazil. Quando nós assumimos a presidência dos BRICS, And when we had the chairmanship a of the primeira BRICS, atitude que fizemos foi convidar a Indonésia para ser membro fixo permanente. and it was very good in that meeting so that we could invite Indonesia to become a full member of the BRICS. E nós tínhamos certeza de que a Indonésia pode ser parceiro fundamental para que a gente possa fortalecer a geopolítica do sul global. And we knew that Indonesia could be a fundamental strategic partner so that we can strengthen the global south. De forma que é com muita alegria que eu estou aqui, So I should say that I'm very happy to be here com muita esperança with high hopes e muita disposição and a lot of de willingness trabalhar para que a relação Indonésia-Brasil so that we can work at the relations, close relations between Brazil and Indonesia. seja uma relação cada vez mais profícua, It should be a more richful mais produtiva relation, a more productive relation, e mais rentável para o povo da Indonésia. and that could bring more benefits for our peoples. Eu estou feliz de estar aqui. That's why I'm very happy to be here. Thank you very much. Thank you. I am happy also, I understand that today we will sign amazing. Ya, pemirsa, perbincangan antar kedua pemimpin negara masih terus berlangsung dan dari pertemuan ini diharapkan akan ada kerjasama yang meningkat baik dalam posisi dagang maupun investasi antara Indonesia dan Brazil. Saat ini mitra dagang terbesar Brazil adalah Tiongkok dan Indonesia tentunya berharap untuk meningkatkan kerjasamanya. Dan pemirsa, kami akan perbaharui terus informasi terkait dengan ini dalam program-program Metro TV berikutnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.